Hai guys, gue Vicky. Jadi di video kali ini gue mau cerita sedikit tentang makeover setup gue. Karena belakangan ini lagi WFH dan gue juga lagi belajar web programming gitu kan. Dan kebanyakan juga aktivitas gue tuh di depan laptop gitu. Entah buat nonton video YouTube, main game, atau enggak buat edit video YouTube. Jadi ya aktivitas gue kebanyakan sehari-hari tuh emang di depan laptop gitu. Jadi gue ngerasa gue butuh tempat yang lebih enak, yang lebih proper gitu. Tujuannya supaya gue lebih produktif dan gue bisa lebih nyaman. Akhirnya gue putusin buat makeover setup gue. Ya walaupun makeovernya juga yang nggak wow banget sih, cuma makeover sederhana. Ya seenggaknya bagi gue ini makeovernya udah bawa dampak yang besar lah ke gue. Jadi gue lebih nyaman dan lebih produktif lagi. Oke, jadi sebelumnya tuh setup gue kayak cuma pakai meja lesehan dan barang gue tuh bisa dibilang banyak banget. Dan karena mejanya nggak terlalu besar, jadi barang-barang gue kayak nggak cukup buat ditampung di satu meja itu. Bahkan sampai buku gue juga harus gue taruh kolong meja gitu. Ada beberapa barang juga yang harus gue taruh kolong meja. Terus tas gue juga berserakan. Terus juga gue sebenarnya mau taruh printer gitu kan. Akhirnya karena nggak ada space lagi, printernya ya gue biarin di dus gitu. Kalau mau pakai baru gue ambil. Terus selain berantakan, yang paling krusial tuh posisi duduknya. Karena gue duduk di lesehan gitu kan, cuma pakai alas. Ya walaupun ada senderan juga, tapi masih kurang nyaman. Itu tuh posisi duduknya kurang enak guys, karena kalau misalnya kita duduk lama di depan layar laptop gitu kan, dan di lesehan gitu, entah kaki kita nanti kadang-kadang sila, kadang-kadang selonjoran gitu kan, ya nanti pasti ada satu saat kayak entah kesemutan lah, entah punggung kita sakit lah karena nggak ada senderannya. Karena kan kalau untuk posisi yang bagusnya ya, tangan kita kan harus jajar sama keyboard gitu, dan mata kita pandangannya lurus ke laptop, ke layar laptop gitu. Nah, sedangkan untuk posisi yang kemarin tuh nggak kayak gitu. Jadi ya kurang nyaman, dan gue juga takutnya postur gue rusak gara-gara kayak gitu. Jadi untuk ngatasin permasalahan-permasalahan itu, gue mutusin buat beli meja sama kursi. Karena gue ngerasa tuh hal paling krusialnya tuh di situ. Ya kan? Untuk meja gue sengaja beli yang bersusun gini, yang ada raknya, karena barang gue banyak dan gue butuh tempat penyimpanan gitu, supaya barang gue bisa kelihatan lebih rapi. Sebetulnya gue pengen beli meja yang lebar gitu, yang setup yang kayak biasa di Instagram, di feeds gitu kan, yang kayak orang-orang lah. Cuma ya nginget ternyata buat kebutuhan gue tuh barang gue banyak, dan kalau misalnya gue beli yang kayak gitu, ya tetap aja nanti jatuhnya berserakan kan. Jadi gue butuh tempat penyimpanan gitu buat naruh barang, ya akhirnya gue milih yang bertingkat daripada yang datar gitu. Dan karena budget sih, kalau untuk yang lebar gitu, yang biasa kayak setup yang biasa di orang-orang itu biasa lumayan mahal sih. Kalau ini tuh harganya terjangkau gitu. Ya mungkin minusnya ini jadi lebih kecil, jadi space-nya cuma buat cukup buat keyboard kalau misalnya mau nulis, ya sisa dikit lagi di sini gitu. Cuma ya nggak masalah, karena gue kan lebih banyak ngetik daripada nulis gitu kan. Terus juga kan gue butuh buat naruh printer, gue butuh buat naruh barang-barang lainnya. Jadi ya ini meja udah cocok banget sama kebutuhan gue gitu. Ya akhirnya gue pilih barang yang sesuai dengan kebutuhan gue gitu, bukan karena keinginan gue. Kalau misalnya keinginan ya pasti gue pengen barangnya yang lebih mahal, yang lebih bagus segala macam. Cuma mengingat karena kebutuhan dan budget yang gue tetapkan itu udah segitu gitu, jadi ya gue pilih meja yang lebih sesuai dengan kebutuhan gue. Nah untuk kursi, gue sengaja pilih yang kursi kayak gini. Ini kursi kantoran yang ada hidroliknya. Selain ada hidroliknya, dia ada sandarannya juga dan bisa di-incline juga gitu. Jadi ya nyaman aja sih menurut gue. Terus kenapa gue beli yang hidrolik gitu? Karena biar bisa di-adjust gitu sama ketinggian meja kursinya. Terus juga karena kebetulan kemarin pas gue lagi bongkar-bongkar, dan kebetulan ada wallpaper sisa nih. Jadi ya gue pasangin wallpaper. Ya lumayan lah ada wallpaper sisa gitu, jadi looksnya jadi lebih bagus, dan buat di video YouTube juga lebih enak dilihatnya. Overall sih menurut gue dengan makeover sederhana ini udah kasih dampak yang gede banget sih buat gue. Walaupun cuma tambah meja sama kursi, cuma ya dampaknya tuh gede banget. Selain gue lebih produktif, gue lebih nyaman, dan juga barang-barang gue jadi ada tempat penyimpanannya jadi lebih rapi gitu. Dan bagi kalian yang mau beli meja dan kursi kayak gue, nanti gue bakal taruh link pembeliannya di bawah. Untuk mejanya sendiri ini harganya 499, dan untuk kursinya ini 482.500. Jadi ya total untuk gue makeovers totalnya ini ya
cuma dari meja sama kursi doang. Wallpaper kan ini yang sisa, ada sisa. Jadi ya gue habis sekitar 981.500. Nggak nyampe sejuta kan, dengan nggak nyampe sejuta kayak gitu gue udah dapet yang setup yang nyaman, sederhana, walaupun sederhana ya, tapi ya kalau nyaman ya why not gitu kan. Dan ini juga sesuai dengan budget gue gitu. Budget gue kemarin gue nyiapin budget 1 juta. Ya sebetulnya ini lebih sih dari 1 juta sama ongkir gitu. Dan kemarin gue untuk ongkir lebih lagi gue pilih yang same day semua, karena untuk barang-barang kayak gini gue ngeri kalau pakai ekspedisi gitu kan. Karena takutnya nanti ketimpa-timpa barang lain atau enggak ke banting-banting. Jadi ya gue lebih pilih yang same day diantar sama abang Gojek sama abang Grab. Jadi ya lebih aman dan gak ketimpa barang atau nggak ke lempar-lempar gitu. Oke, sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang mau nanya-nanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komen atau enggak DM di Instagram gue. Gue pasti bakal bales dan baca kok. Soalnya subscriber dan followers gue masih dikit. Oke, see you on my next video. Bye-bye.